Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erwin Alexander Sitonga dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 1 Sidikalang. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan tentang multikulturalisme. Multikulturalisme itu mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, sikap dan tindakan oleh masyarakatnya beragam dari segi etnis, budaya, agama, kelas sosial, gaya hidup dan sebagainya. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama dengan kesatuan tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, ataupun agama. Tuntutan untuk menerima serta memperlakukan semua orang di dalam berbagai perbedaannya sebagai manusia yang bermartabat dan mulia ciptaan Tuhan. Multikultural memiliki prinsip keadilan dan persamaan yang erat kaitannya dengan HAM di dalam pengertian multikulturalisme ini. Pada mulanya sejak zaman kolonialisme terjadi penindasan terhadap suku, bangsa dan budaya masyarakat tertentu. Setelah zaman kolonialisme berakhir pun suku, bangsa, budaya maupun agama mayoritas masih menjalankannya praktik penindasan dan pengabaian terhadap kaum minoritas maupun yang dipandang lebih rendah dari mereka yang berkuasa. Berbagai kenyataan tersebut melahirkan sebuah pandangan baru mengenai multikulturalisme dan pluralisme. Melalui pandangan baru ini, diharapkan manusia dunia memiliki cara pandang yang baru terhadap keberagaman, yaitu semua manusia dalam keberagaman memiliki hak yang sama untuk diterima, dihargai, dan dipenuhi hak asasinya sebagai manusia. Setiap orang memiliki hak untuk diberikan akses ke berbagai bidang kehidupan. B. Masyarakat multikultural Indonesia. Multikultural secara substansi sebenarnya tidaklah terlalu asing bagi bangsa dan negara Indonesia. Para bapak bangsa telah menyadari keberagaman bangsa ini dan keberbagian budaya yang pada satu sisi merupakan kekayaan yang patut disyukuri, namun pada sisi lain dapat menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, mereka mengikat berbagai perbedaan itu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi satu. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan meskipun Indonesia terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dari banyak unsur. Keberbagian itu terlihat dari keadaan geografisnya sebagai latar belakang sosial ekonomi, sosial politis, sosial religius, sosial budaya, dan lain multikultural masyarakat Indonesia. Keberbagian suku, bangsa, budaya, geografis, adat istiadat, kebiasaan, pandangan hidup maupun agama dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Berbagai konflik dan pertentangan yang sering diikuti dengan kekerasan yang dipicu oleh berbagai perbedaan suku, budaya, adat istiadat, agama masih terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, di sekitar kita masih terdapat orang-orang yang memiliki prasangka buruk terhadap orang dari latar belakang suku atau agama tertentu. Bahkan masih ada orang tua yang tidak mau mengawinkan anaknya dengan orang yang berasal dari daerah tertentu dan budaya tertentu karena mempunyai prasangka yang kurang baik. Oleh karena itu, memperjuangkan terwujudnya pluralisme dan multikulturalisme hendaknya tidak terpisah dari prinsip keadilan dan pemerataan sosial serta penindakan hukum bagi semua orang tanpa kecuali. Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa penegakan hukum bagi mereka yang bersalah dalam kasus menyangkut pertentangan dan konflik yang bernuansa suku dan agama belum dilakukan secara benar. Apa kata Alkitab mengenai multikulturalisme? Alkitab tidak berbicara secara khusus mengenai multikulturalisme, namun dalam kaitannya dengan kasih, kebaikan, kesetaraan, dan keselamatan itu diberikan bagi semua manusia tanpa kecuali. Dalam kitab Perjanjian Baru Galatia 3 ayat 28 tertulis semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Artinya kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal usul mereka. Kolose 3 ayat 11 lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu.
manusia baru artinya orang beriman yang telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus wajib menerima, menghargai, dan mengasihi sesamanya. Ketika membaca kitab Perjanjian Lama, terutama pada 5 kitab pertama, ada kesan seolah-olah Allah membentuk Israel sebagai bangsa yang eksklusif dan menjauhkannya dari bangsa-bangsa lain. Nampaknya yang menjadi fokus utama dalam kitab Perjanjian Lama adalah bagaimana Allah mempersiapkan Israel sebagai bangsa yang mewujudkan ibadah dan ketaatannya pada Allah. Jadi yang ditolak dari bangsa-bangsa lain adalah ibadah mereka yang tidak ditujukan pada Allah. Sebagai remaja Kristen, dalam membangun multikulturalisme harus berpedoman pada ajaran iman Kristen. Pergaulan dan kerjasama dengan orang-orang berbeda suku, budaya, adat istiadat, kebiasaan, cara pandang, cara berpikir, dan agama yang berbeda diharapkan semakin memperkuat iman kamu kepada Allah. Mengapa? Karena dari keberagaman itu, kamu dapat merenungkan betapa luar biasanya Allah yang telah menjadikan manusia dalam keberagaman. Dengan begitu, kamu dapat menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Dan menerapkan kesadaran dan praktik hidup multikultural. Tuhan menciptakan manusia dalam keberbagaian siapa yang dapat saling mengisi dan melengkapi satu dengan yang lain. Dalam diri manusia juga dianugerahi kebaikan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan alam dan lingkungan hidup, terutama dengan sesamanya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk mulia yang memiliki harga dan martabat. Di era modern sekarang ini, masyarakat dunia memiliki kesadaran multikultur yang jauh lebih baik. Bahkan pemenuhan hak setiap orang untuk diterima dan dihargai. Hal untuk memperoleh keadilan, demokrasi, dan HAM telah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh negara terhadap warganya maupun oleh sesama warga negara termasuk warga gereja. Dalam komunitas Kristiani, gereja-gereja di Indonesia dibangun di atas bangunan suku karena anggota gereja terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai suku, budaya, adat, dan kebiasaan serta geografis yang berbeda-beda.